balik lagi di channel YouTube Miss Ayu _Sriwahyuni. Seperti janji saya kemarin, saya akan ngasih tutorial gimana cara pembuatan cuka atau cuko Palembang. Caranya gampang banget, tapi sebelumnya masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, Miss Ayu dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Yuk kita saksikan video kelanjutannya. Kebanyakan nih kalau cuka atau cuko yang kita nikmatin itu rasanya gak pas, maka akan mengurangi cita rasa dari empek-empek itu. Terus bahan apa saja sih yang harus kita gunakan agar menghasilkan cuka atau cuko Palembang yang enak? Apakah ada bahan khusus? Oh tidak, kita tidak menggunakan bahan khusus. Bahannya umum, sama saja seperti gimana teman-teman mau bikin cuka atau cuko Palembang. Ada bawang putih, ada gula aren, ada cabai. Terus kenapa hasilnya bisa berbeda? Nah, yang membedakannya adalah cara pengolahannya. Maka dari itu, tonton videonya sampai habis ya. Kita sama-sama belajar bagaimana cara bikin cuka atau cuko Palembang yang ini. Nah, bahan yang harus kita siapkan, bahan utama yaitu gula aren. Kenapa kita mesti gunain gula aren? Karena warna pekat pada gula aren dan manisnya yang pas itu memberi kekentalan pada cuka atau cuko Palembang yang akan kita buat. Jadi kita nggak pakai gula Jawa biasa, tapi kita menggunakan gula aren. Terus kita siapin bawang putih. Nah, bawang putih itu kenapa harus pakai bawang putih? Gak pakai bawang merah aja atau dicampur keduanya. Bawang putih ini memiliki aroma yang khas sehingga menambah kenikmatan pada cuka atau cuko Palembang yang akan kita buat, dan dia memiliki aroma yang tajam. Terus yang ketiga adalah cabai. Cabai di sini aku gunain cabai rawit. Tapi kalau di tempat aku ini dikenal dengan cabai padang karena dia rasa pedasnya itu lebih pekat ketimbang cabai rawit yang biasa kita pakai. Nah, terus supaya menambah rasa gurih pada cuka atau cuko Palembang itu, aku menambahkan sedikit rebon. Tapi ini hanya alternatif ya, kalau mau ditinggalkan juga nggak apa-apa. Sedikit asam jawa, jadi menambah rasa pada cuka atau cuko Palembang itu. Jadi nanti rasanya ada pedas, manis, dan sedikit asam. Tapi mau ditinggalkan juga nggak apa-apa. Aku sih biasanya pakai asam mentimun. Jadi kalau udah jadi cuka atau cuko Palembang, aku cacahin timun. Jadi aku biasa pakai asam timun, berhubung nggak ada, jadi aku menggantinya dengan asam jawa. Nah, untuk takaran 1 mangkuk cuka atau cuko Palembang, kita siapkan 1 mangkuk air atau ini sekitar 2 gelas takar, gelas belimbing ya. Nah, terus 1 buah gula aren, bawang putih sekitar 7 atau 8 siung, cabai rawit atau cabai padang sekitar 15 buah kalau mau pedas, terus rebon setengah sendok,
Asam jawa sedikit saja untuk memberi rasa tajam pada cuka tersebut. Setelah itu kita haluskan cabai, rebon, dan bawang putih ya. Kita rebus gula aren menggunakan air yang sudah kita takar tadi. Nah, kalau gula yang sudah kita rebus tadi sudah mencair semua seperti ini, sekarang kita masukkan bumbu halus. Masukkan asam jawanya. Kita diamkan sekitar 10 menit sampai bumbu meresap ya. Nah, cukanya atau cuko Palembang airnya sudah lebih mengental ketimbang tadi, artinya bumbu sudah meresap dan cuka atau cuko Palembang sudah siap diangkat. Tapi sebelumnya kita tambahkan sedikit saja garam untuk mempertajam rasa pada cuka tersebut. Baru deh kita angkat. Wah, cuka Palembang kita udah jadi. Waktunya kita icip-icip bareng empek-empek. Nah, di sini aku ada empek-empek lenjer, ada empek-empek sutra, dan daging tekwan telur. Aduh, ada resep baru nih. Gimana cara bikinnya ya? Tekwan telur dan empek-empek sutra. Bahannya apa? Bahannya aku menggunakan putih telur. Tapi nanti tutorialnya aku bikin di next video selanjutnya. Sekarang kita icip-icip dulu. Hmm. Bener-bener nikmat. Gimana cara bikin empek-empek lenjer? Udah ada di video aku sebelumnya ya. Pedasnya, kekentalannya, manisnya, sedikit asam, pas banget, perpaduan yang sempurna. Kebetulan aku kalau menikmati pempek lebih suka yang rebus. Makanya aku suka bikin sendiri. Karena kalau pempek rebus itu, apalagi kalau dia ikan, lebih berasa ikannya dan lebih nikmat kalau disajikan rebus ketimbang goreng. Itu kalau menurut aku ya. Pempek sutra. Icip. Terus ini daging tekwan telur. Jadi daging tekwan telur ini nggak mesti dimakan sama kuah tekwan, dinikmatin sama cuka atau cuka Palembang bikinan kita juga enak loh. Perfect.
Nah, itulah tadi bagaimana cara pembuatan atau pengolahan cuka atau cuko Palembang. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Ikuti cara pembuatannya dengan benar ya, supaya hasilnya pun sama. Maka dari itu, tonton videonya sampai habis. Setelah itu, jangan lupa untuk like and berkomentar. Terus di-subscribe video di Miss Ayu di channel YouTube Miss Ayu _Sriwahyuni. Sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.